Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa supaya berkah semua, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sudah siap untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Coba kita absen dulu ya. Oke. Aini. Aisyah. Ajen. Ana. Anggun. April. Arsel. Azara. Baby. Cahya. Diana. Ellen. Fabian. Felicia. Gita. Ines. Intan. Laila. Levi. Mala. Mirsa. Angga. Naila. Nizam. Putri. Larasati. Reni. Safira. Sayyidah. Saina. Cindy. Siti Asia. Tias. Vale. Vio. Zulfa. Oke, lengkap ya, hadir semua. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Sudah siap berarti kita mengikuti pembelajaran hari ini ya? Oke. Kita mulai pembelajarannya. Saya buka dulu slide-nya ya. Nah, itu dia. Pada hari ini kita akan belajar tentang K3. Mana ya pointer saya tadi, guys? Pointernya Pak Heri tadi di mana? Ada yang lihat kah? Oh, di sini. Sorry. Oke. Kita belajar apa hari ini? K3. Ingat, moto kita belajar harus happy. Kalau kita bilang tentang K3, kira-kira ada gambaran nggak di benak kalian? Kita mau belajar apa? Keselamatan kerja, keselamatan dalam dunia kerja, kesehatan dalam dunia kerja. Baik, di situ jelas ya, tertera ya. Kita akan mempelajari tentang keselamatan kesehatan kerja. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 aspek. Seperti biasa, kita akan mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran kita K3 ini terkait tentang aspek sikap adalah bagaimana kita bisa peduli
bagaimana kita bisa proaktif dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja. Dari segi sikap, dari segi pengetahuan, bagaimana kita bisa mengidentifikasi berbagai potensi ancaman bahaya kerja yang mungkin akan terjadi di tempat kita bekerja. Yang terakhir adalah aspek keterampilan. Kita bisa melakukan pencegahan dan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja. Ingat ya, tujuan pembelajaran hari ini sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya. Kita lanjut. Untuk kontrak pembelajaran kita yang sudah kita sepakati sebelumnya, apa perlu ditambahkan? Cukup atau bisa disepakati bersama? Cukup ya? Semua sudah tahu kewajiban dan haknya? Oke. Nanti kita deal kalau ada yang tidak mematuhi salah satu, kita terima sanksi ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebagai awal pemanasan ini, kita akan belajar tentang K3. Lah, kita kan anak pemasaran. Kita nggak bekerja dengan alat berat, kita nggak bekerja dengan mesin-mesin besar. Ngapain belajar K3? Ada yang punya gambaran nggak? Kok kita anak pemasaran aja harus belajar K3? Ngapain? Coba, ada yang punya gambaran nggak di sini? Gambaran awal. Kenapa kita harus belajar K3? Padahal kita nggak bekerja dengan alat-alat berat. Coba angkat tangan yang bisa. Siapa? Yang punya gambaran awal? Oke. Kita kan tidak tahu kalau misalnya kita kerja itu ada kayak kejadian yang tidak kita inginkan saat bekerja. Kecelakaan yang tidak disengaja maupun sengaja. Oke. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Kita belajar tentang keamanannya. Ada lagi? Padahal kita orang pemasaran. Apain kita belajar K3? Ada lagi yang punya gambaran? Silakan. Angkat tangannya. Ada? Tidak ada? Cukup? Semua sama jawabannya? Gak usah malu-malu. Ada lagi? Orang perkantoran aja, orang pemasaran aja kok ngapain? Kita kerjanya di kantor, di pasar. Ya? Tetap waspada. Kejadian di depan tidak sampai kecelakaan. Tidak sampai terjadi kecelakaan. Tepuk tangan untuk temannya. Ada dua jawaban ya. Jadi kita tetap belajar K3 itu untuk mengantisipasi kecelakaan kerja. Padahal kita ini orang kantor, orang pemasaran, nggak bekerja dengan mesin berat. Ngapain belajar K3? Di sini saya sudah merangkumkan ada 5 alasan ya. Sorry, kecepatan. Nah, ada 5 alasan kenapa kita belajar terkait K3. Yang pertama, gambar apa itu? Orang sedang mengetik komputer. Dalam bahasa kerennya namanya ergonomi. Bagaimana kita bekerja berjam-jam duduk di depan komputer atau laptop, cara duduk yang benar bagaimana? Itu makanya kita belajar K3. Berikutnya, karena kita ini orang marketing, orang pemasaran, ada kalanya kita melakukan pengiriman barang. Bagaimana safety ridingnya kita utamakan. Berikutnya, bisa jadi ada kebakaran, maka kita pelajari awal sumber pemantik api itu apa, itu kita cegah. Ketika terjadi bahaya kebakaran harus bagaimana, itu juga perlu kita pelajari. Berikutnya, reputasi dan tanggung jawab hukum. Ingat, K3 ini ada bagian dari peraturan pemerintah. Salah satunya dengan memunculkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan,
Jadi nanti sampai kalau bekerja harus tahu itu. Ada undang-undangnya, ada peraturannya. Yang terakhir, produktivitas. Dengan adanya jaminan keamanan kerja, pasti karyawan kerjanya jauh lebih nyaman. Seperti kita kalau sekolah, kondisi sekolah kita aman, nyaman, belajarnya pun enak. Bisa dipahami di sini? Bisa. Jadi kenapa kita orang yang kerjanya di belakang meja tapi tetap harus belajar K3? Itu secara ringkas. Nanti kalian bisa cari lagi gambaran lebih luas. Ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut di sini ada video pembelajaran 1. Video pembelajaran 1. Coba sekarang. Ini kita sudah duduk berdasarkan kelompok ya? Yang sudah kita bentuk di pelajaran sebelumnya. Oke. Sekarang kita coba fokus di video pertama. Semua tatapan fokus ke video pertama sudah? Sudah. Coba kita putar, nanti diresapi, boleh buat resume catatan singkat sambil menonton. Kita putarkan dulu videonya, saya agak mendekat ya, supaya bunyinya masuk ke rekaman. Sorry. Ready? Ya, 1, 2, 3. Biasa, berarti fokusnya masih terjaga ya, ada yang ketawa. Fokusnya terjaga. Ini Pak Budi. Pak Budi adalah seorang owner pabrik di suatu daerah di pusat kota. Pak Budi proses produksi dan menyapa karyawannya. Suaranya kok hilang. Ada Pak Maman sebagai supir forklift, Dinda sebagai operator mesin, dan masih banyak yang lainnya. Namun ketika Dinda sedang mengantar produk area gudang, terjadi kecelakaan. Bentar ya, bentar. Kok suaranya hilang ini? Padahal kemarin coba kita fullkan. Ini Pak Budi. Pak Budi adalah seorang owner pabrik di suatu daerah di pusat kota. Pak Budi setiap pagi sangat senang melihat proses produksi dan menyapa karyawan. Tidak ada suara ya. Ada Pak kemarin padahal dia muncul ya. Saya udah uji coba kemarin. Oke, semuanya kita fokus sekarang ke video KBM 1 ya. Sudah fokus? Bisa? Oke, 1, 2, 3. Ini Pak Budi. Pak Budi adalah seorang owner pabrik di suatu daerah di pusat kota. Pak Budi setiap pagi sangat senang melihat proses produksi dan menyapa karyawannya. Ada Pak Maman sebagai supir forklift, Dinda sebagai operator mesin, dan masih banyak yang lainnya. Namun ketika Dinda sedang mengantar produk area gudang, terjadi kecelakaan kerja. Pak Maman menabrak barang akibat menghindari Dinda yang sedang menyeberang. Pak Maman cedera dan harus dirawat. Pak Budi nampak sedih, Dinda pun nampak menyesal karena kelalaiannya. Namun semua masalah pasti ada solusinya. Pak Budi sadar dan akhirnya berkomitmen untuk menegakkan keselamatan kesehatan kerja di tempat kerjanya. Tak hanya Pak Budi, tapi seluruh karyawan pun juga diajak untuk sama-sama peduli dengan keselamatan kerja. Dengan tahapan manajemen risiko yang baik, Pak Budi memulai dengan mengidentifikasi bahaya di lokasi kerja. Identifikasi bahaya dimulai dengan mengetahui bahaya, resiko, dan insiden yang mengakibatkan kecelakaan kerja yang berdampak kerugian barang, lingkungan, dan manusia itu sendiri. Setelah mengidentifikasi bahaya, langkah berikutnya adalah analisa dan penilaian resiko untuk menentukan langkah manajemen dan untuk melakukan pengendalian resiko. Improvisasi dilakukan dengan menambahkan alarm dan speed indikator untuk forklift. Selain itu, menambahkan simbol bahaya dan layout jalur forklift serta peringatan dilarang bermain HP. Tidak lupa juga, Pak Budi memfasilitasi alat pelindung diri untuk semua karyawan.
Sekarang Pak Budi sudah tidak bersedih lagi karena proses produksi dapat berjalan dengan baik seperti semula. Dengan adanya tahapan manajemen resiko, pekerja tidak perlu takut lagi karena fasilitas keamanan dan keselamatan kerja sudah diterapkan dengan baik oleh manajemen pabrik. Tidak hanya Pak Budi, sekarang kamu juga bisa menerapkannya di tempat kerjamu. Kerja safety buat hidupmu berarti. Oke, kerja safety buat hidupmu berarti. Lah, kita coba cek fokus kalian sekarang. Dari video KBM yang pertama, coba kita ada yang fokus nggak ini? Yang pertama, soal pertama, menurut kalian apa faktor utama penyebab Pak Maman mengalami kecelakaan? Kelompok mana? Angkat tangan. Kelompok 2. Apa kelompok 2 penyebabnya? Menghindari Dinda yang mau menyeberang sehingga menabrak barang. Yang lain? Ada jawaban lain atau sama? Ada jawaban berbeda atau sama? Bahwa penyebabnya Pak Maman adalah mengalami kecelakaan itu karena menghindari Dinda. Tadi yang lain ada yang memperhatikan lain nggak? Jawaban lain nggak? Atau memang seperti itu ya? Apa? Beban yang dibawa Pak Maman melebihi kapasitas. Ada lagi yang lain? Tambahan? Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, masih ada yang fokus ya. Itu sebabnya kalau sampai di sekolah lihat ada jalur hijau kan? Lah, itu salah satu fungsi yang kita lakukan untuk menghindari kecelakaan saat kita berjalan. Itu nanti ada di yang kedua ini. Nah, coba yang kedua ini. Siapa yang fokus di video pertanyaan kedua? Bagaimana cara Pak Budi? Pak Budi siapa tadi Pak Budi? Ownernya. Bagaimana cara Pak Budi untuk memperbaiki keadaan? Siapa yang bisa tadi? Fokus. Oke, kelompok 3. Identifikasi bahaya, analisis dan penilaian risiko. Ada yang jawaban lain? Mungkin fokus yang lain atau sudah sama jawabannya? Oke, ada jawaban lain? Semua sama? Sama. Ya, yang pertama tadi adalah mengidentifikasi bahaya. Jadi Pak Budi melakukan perbaikan dengan cara mengidentifikasi bahaya. Tadi kan ditemukan. Identifikasi bahayanya tadi kita temukan. Yang pertama tadi Pak Maman bahwa bebannya terlalu banyak. Yang kedua tadi Dinda lewatnya sembarangan. Pakai main handphone pula. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan? Akhirnya dibuatkan tadi kan jalur ya, jalur forklift dibuatkan, terus timbangan berat jangan sampai melebihi kapasitas dibuatkan. Sama dengan sekolah kita dibuatkan jalur hijau, jalur pemotor, jalur mobil. Kalau naik tangga ada tanda naik ya kan, ada tanda panah turun. Untuk apa? Menghindari terjadinya kecelakaan. Artinya kita sudah menerapkan sistem ini. Mudah-mudahan siswa pelajar yang di sekolah kita merasa lebih nyaman, lebih tenang dalam belajar karena kita sudah berusaha melaksanakan K3 di sekolah. Oke, untuk video pembelajaran 1 clear? Coba nanti ditambahkan dengan melihat video-video kasus yang lain ya. Banyak. Cek di YouTube ada. Itu ya. Kita lanjut. Nah, sampai pada tugas kelompok. Oke, coba Mas Pak Heri dibantu bagikan ini satu-satu per kelompoknya ya. Oke anak-anak, sekarang kalian akan menerima LKPD. Nah, coba setiap ini ingat kerja kelompok ya. Bukan kerja satu orang loh ya. Paham?
Sementara laptop karena belum kita pakai dulu, bisa agak disisihkan. Kalau nulisnya jangan nulis di atas laptop, nanti rusak. Jadi ya, mari kita sambil nunggu dibagikan sama ketua kelasnya, sama Mas Angga. Oke, sudah terima semua? Oke, sudah. Kalau sudah, ayo kita fokus ya. Sekarang kita fokus. Kita fokus, perhatian kita ke depan. Ini apa sih? Nah, ini adalah video kedua. Nanti akan kita putar video kedua. Diperhatikan video kedua untuk mengisi LKPD-nya. Paham tugasnya? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang mari kita amati video yang kedua. Siap? Siap. Oke. Ini nanti videonya saya share juga, sudah ada di Google Classroom-nya ya. Kalau nanti masih kurang, ingin diputar lagi, silakan. Mungkin sekali lihat masih belum ketemu, lihat yang kedua kalinya. Oke ya, kita mulai ya. Coba 1, 2, 3. Sudah? Oke, coba sekarang dibuka LKPD-nya. Dari video yang sudah kita tonton tadi, coba di situ ada 4 kasus ya, ada 4 kejadian. Coba sekarang anak-anak diisikan kejadian per kejadiannya di LKPD-nya. Silakan dirundingkan bersama teman-teman semuanya. Nah, jikalau tadi videonya masih dirasa kurang lagi cara nontonnya, silakan bisa memanfaatkan Google Classroom-nya. Sudah saya share di Google Classroom untuk videonya. Bisa dipahami? Oke, coba sekarang kita mulai mengisi. Silakan kerja tim ya. Kerja tim semua teman. Silakan dikerjakan secara berkelompok, ya, rundingan bersama. Jangan sampai nulis di atas laptop. Yuk kerjakan, silakan. Ayo ngobrol bersama. Ya, kalau videonya tadi dirasa masih kurang, buka lagi boleh.
Kemarin sudah kita kirim, bisa dicek. Ya, kalau masih dirasa kurang tadi videonya, ada yang terlupa, boleh diputar lagi. Ya, boleh. Ya, diskusi kelompoknya, dicek kembali videonya, dibaca lagi. Oke, 2 menit lagi. Fokus kembali. Ya, silakan didiskusikan. Ya, jadi dari penyebab itu coba sekalian berikan solusinya. Menurut kalian solusi yang tepat, yang cocok kayak apa dari adanya kejadian-kejadian yang tadi? Ya, coba sekalian dicari solusinya. Kalau kejadiannya seperti ini, oh solusinya seperti ini. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Diperhatikan juga waktu pengerjaannya yang cepat, ringkas, tepat. Jangan lupa ya, nama anggota kelompoknya jangan lupa ditulis juga. Untuk nama anggota kelompoknya silakan bisa ditulis juga. Sebaiknya ditulis kembali. Untuk anggota kelompok yang nggak ikut bekerja nggak usah ditulis namanya ya. Kalau ada anggota kelompok yang tidak mau ikut memberikan saran pandangannya, tidak perlu ditulis namanya. Karena namanya kerja tim, semuanya harus punya ide. Nanti per kelompok cukup menyampaikan satu aja ya yang kita bahas di kelas ya. Per kelompok satu, per kelompok satu, per kelompok satu. Nanti baru kita periksa pada saat dikumpulkan jadi satu. Ya, bagus. Senang saya kalau kalian kerja timnya kayak gini, senang saya. Ayo silakan semuanya berpendapat, dicurahkan di situ. Pandangan-pandangannya dikeluarkan semua. Ya, bagus, keren, senang saya. Oke, tidak apa-apa, kita diskusinya bareng-bareng. Ya, semua ide dicurahkan ya. Jangan ada yang berusaha mendominasi. Semuanya dijadikan satu. Itu namanya kerja tim.
Nggak usah malu-malu, ayo pendapatnya silakan disampaikan saja. Tidak boleh ada yang mendominasi dan tidak boleh ada yang berdiam diri. Nanti kalau sudah per kelompok mewakili satu aja kasus. Sudah siap? Oke, sudah siap. Kelompok 2 ini ya, siap. Yang lain? Oke, kelompok 3 siap. Yang lain sudah siap? Sudah siap? Yang belum siap, ayo dilanjut dulu, gak apa-apa. Saya beri waktu 1 menit lagi. Silakan diskusinya biar lebih matang lagi, 1 menit lagi. Nanti disampaikan aja satu kelompok satu kasus. Oke, siap? Siap. Oke, sip. Sekarang kita coba satu ya, satu kelompok satu aja. Nanti bergantian. Oh ini bahas kasus ini, berarti yang lain nggak boleh dibahas kasus yang sama ya. Ada berapa kejadian di situ? 4. Ada 4 kejadian, berarti paling tidak ada 4 kelompok yang mewakili. Tapi nanti penilaiannya tentu saya nilai seluruhnya ya. Kan ada LKPD-nya. Nanti dari LKPD itu kita berikan penilaian timnya. Sekarang kita coba diskusikan. Oke, siapa yang berani menyampaikan terlebih dahulu? Kelompok mana? Kelompok 3. Silakan, kelompok 3 berani menyampaikan terlebih dahulu pandangannya. Satu kasus saja, Nduk. Kasus 4, mengangkat telepon tergesa-gesa dengan cara tidak berhati-hati atau berjalan. Mengangkat telepon tergesa-gesa dengan cara tidak berjalan, tapi menggeser kursi tadi ya, sehingga dia jatuh terlentang gitu ya. Nah, di kasus itu jelas terlihat tadi di video ya, ada telepon berdering. Kebetulan kita pakai kursi roda lagi, kursi kantor. Kemudian kita nggak berdiri, tapi kita malah menendang mejanya sehingga terjatuh. Nah, coba kelompok 3 punya solusi nggak supaya nggak terjadi lagi? Punya. Saat ada telepon masuk, sebaiknya tidak mengangkat telepon dengan tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Berhati-hati saat mengangkat telepon dan berjalan. Berjalan artinya menghampiri teleponnya. Ya. Dengan cara berjalan, menghampiri teleponnya dengan cara berjalan, bukan dengan cara menendang meja sehingga kursinya yang bergulir. Tepuk tangan untuk kelompok 3, aplausnya. Ya, kelompok mana lagi yang punya pandangannya? Oke, kita ke depan ya, ke depan dulu. Kelompok 1 dulu, coba. Kelompok 1 pandangan satu kasus saja apa, Nduk? Jarak pandang terlalu dekat dan layar komputer terlalu terang sehingga menyebabkan kerusakan mata. Jarak pandang layar monitor dengan mata yang terlalu dekat sehingga bisa menyebabkan, kan ada radiasinya ya, layar monitor itu. Nah, solusinya gimana, Nduk, menurut kelompok kalian? Atur jarak pandang antara layar komputer dengan mata dan atur pencahayaan komputer. Atur jarak dan atur pencahayaan. Yang lain ada ide? Untuk mengamankan mata kita dari radiasi layar itu? Jarak pandang sama apa? Ada lagi? Kecerahan layar, ada lagi? Ada lagi? Ya, jarak pandang, kecerahan layar. Nah, ada salah satu solusi lagi. Apaan tuh? Kita bisa menambahkan alat penahan radiasi. Kan kadang ada layar monitor yang tertutup kayak sejenis mika tipis itu.
Nah, itu adalah salah satu kita mencegah radiasi. Termasuk skin guard kalau di handphone, ya. Itu fungsinya selain untuk mengamankan layar, dia juga agar meminimalisir radiasi cahayanya. Tepuk tangan kelompok 1 ya. Oke, biar nggak jauh-jauh langsung aja kelompok 2. Kelompok 2 pandangannya gimana? Membuka laci paling atas dan isinya terlalu banyak. Membuka laci paling atas. Oh, tadi di video paling akhir kayaknya ya. Video paling akhir ada kita ada yang membuka laci terus ketiban tadi ya. Apaan tuh ketiban? Kejatuhan. Coba, punya solusinya enggak? Punya. Apa solusinya? Jangan terlalu banyak menaruh barang di laci paling atas. Jangan menaruh barang di laci terlalu atas. Artinya apa? Rak itu kan ada susunannya tuh. Ya. Kalau mau naruh yang berat-berat, yang banyak, itu yang di bawah. Supaya apa? Dia ada penahan. Kalau yang kita taruh yang berat dan banyak di atas, begitu dibuka otomatis keseimbangannya nggak ada. Jatuh bahaya. Tepuk tangan. Oke, happy saya. Senang kalau belajar begini. Yang terakhir tadi ada 4 kasus ya. Siapa yang berani? Oke. Sebentar Dok, kita kasih mic-nya ya. Biar nanti masuk suaranya. Ayo, kasusnya apa tadi? Membuka laci dan tidak menutupnya kembali. Membuka laci. Oh, tadi ya, yang laci bawah ya. Coba solusinya ada nggak? Tutuplah laci kembali setelah mengambil sesuatu. Nah, ya tadi ada ya di salah satu video itu, di mana ada membuka laci paling bawah, nggak ditutup lagi, sehingga pada saat kita mau melangkah tersandung sama laci yang kebuka tadi. Oke, keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini namanya kerja tim. Fokusnya bagus. Ya, video pembelajaran 1, video pembelajaran 2 semuanya bagus. Inilah cara kita belajar di produktif ya. Kita nggak terlalu banyak teoritisnya. Tapi bagaimana kita melakukan analisa langsung konsekuensi. Good. Tepuk tangan lagi yuk. Biar semangat. Oke, sekarang dikumpulkan kembali pekerjaannya, nanti untuk saya berikan penilaian. Tadi kan baru mewakili satu-satu soal, satu-satu kasus toh, karena ada 4 kasus. Coba semuanya bisa menyelesaikan 4 kasus enggak? Silakan dikumpulkan ke depan. Bisa diminta tolong ketua kelasnya biar enggak semuanya berdiri. Ya, ditolong. Oke ya, silakan dikumpulkan di ketua kelas, duduk aja di tempatnya biar tidak bolak-balik. Alhamdulillah video 1, video 2. Kalau ada pertanyaan silakan terkait video 1, video 2 maupun pembelajaran kita hari ini terkait K3. Nah, ini ya semuanya ada di Google Classroom. Materi kita sudah saya berikan di Google Classroom. Nanti silakan anak-anak menambahkan video-video kasus seperti ini, banyak sekali ditemukan di YouTube. Silakan dicek video-video kasusnya. Coba dilakukan analisa yang berhubungan dengan K3 ya, sehingga kalian betul-betul memiliki pemahaman tentang pentingnya kita belajar K3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, setelah kita lakukan analisa, kalau nggak ada pertanyaan, saya sampaikan sedikit untuk materi teori menjelang akhir pertemuan kita. Sudah lebih dari 1 jam pertemuan kita. Akan saya masukkan sedikit teoritis tapi sebuah kesimpulan ya. Nanti kita kembangkan pemahaman kita dari sumber-sumber yang lain. Jangan lupa sering-sering kunjungi Google Classroom-nya ya. Oke, sekarang kita ke resume materi kita. Yang pertama, tolong ditanamkan pada diri kita bahwa K3 bukan sekedar aturan, tapi kebutuhan fundamental. Kita belajar K3 itu bukan karena kita hanya ingin taat aturan saja, bukan.
tapi betul-betul tertanam pada jiwa kita bahwa K3 itu adalah kebutuhan kita, bukan sekedar ikut aturan saja. Jadi kita betul-betul belajar itu demi kepentingan kita. Berikutnya, investasi bukan beban. Belajar K3 itu anggap sebagai investasi, jangan dianggap sebagai beban. Belajar produktif, belajar normatif, belajar adaptif itu adalah investasi untuk masa depan kita. Kenapa? Kita selaku siswa lulusan SMK, salah satu tujuan utamanya adalah mencetak tenaga kerja profesional. Apa profesional? Nah, yang penting cocok dengan profesinya, cocok dengan jurusannya. Jadi ingat, jadi kita belajar apapun jangan dijadikan beban, anggap sebagai investasi masa depan. Selanjutnya, tanggung jawab bersama, teamwork, kerja tim. Jangan pernah menyerahkan penyelesaian analisa apapun bentuknya kepada satu orang saja, tapi jadikan sebagai sebuah tim. Kalau kita gambarkan dalam gambarnya di sebelah itu, bagaimana kita bisa melengkapi supaya menjadi satu kesatuan, maka harus secara bergotong royong. Dalam hal ini ada 3 pilar: manajemen, pekerja, pemerintah. Manajemen bagaimana memastikan terciptanya kepastian pelaksanaan K3 di tempat dia bekerja atau dia memiliki perusahaan. Yang kedua, karyawan. Karyawan memiliki tanggung jawab bahwa dia memang melaksanakan prosedur K3-nya. Kalau harus pakai peralatan kerja, ya harus dipakai. Kalau harus pakai helm, ya harus dipakai. Kamu kirim barang pakai helm, ya jangan coba-coba gaya-gayaan pakai topi. Pakai jaket pelindung, ya dipakai. Jadi kalau manajemen sudah membuat aturan, karyawan mematuhi aturan itu. Yang ketiga atau terakhir adalah pemerintah. Tugasnya adalah menetapkan kebijakan, mengawasi, dan memberikan sanksi bagi para pelanggar. Sehingga antara tenaga kerja dan manajemen terjalin. Baik, selanjutnya untuk resume pembelajaran kita pada hari ini adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita belajar ini untuk memiliki pencegahan, kita untuk memiliki kemampuan pencegahan. Makanya kita belajar dulu. Kita berteori hari ini untuk kita dapatkan di kemudian hari. Ya, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum terjadi kecelakaan kerja, sebaiknya kita pahami dulu resiko-resiko yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja itu terjadi. Kita lanjut, meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Tadi sudah kita bahas di awal bahwa lingkungan kerja yang nyaman, yang enak, yang tenang bisa menyebabkan bekerja itu menjadi nyaman pula dalam bekerja. Nyaman dalam bekerja, otomatis produktivitasnya akan meningkat. Produktivitas kerja meningkat, otomatis bisa meningkatkan juga penghasilannya. Bisa jadi dapat bonus lebih banyak, apresiasi lebih banyak, dan sejenisnya. Ketiga adalah kunci. Kita lihat jelas, K3 adalah kunci. Jadi K3 itu tidak tentang prosedur saja, tidak sekedar teori-teori saja, tidak sekedar himbauan-himbauan semata, tetapi bagaimana K3 itu betul-betul kita budayakan
kita bangun, kita perkuat, kita perkokoh, dan kita disiplin dalam menjalankannya. Next. Quotes hari ini. Ketiga adalah pilar penting dalam keberlanjutan kegiatan bisnis. Pilar itu tahu kan? Tiang. Kalau mau bangunan kokoh, maka tiangnya harus kuat. Nah, saatnya kita bermain. Seperti biasa kita bermain dengan kuis. Kita masuk di kuisis. Nah, linknya bisa dicek di grup. Nah, nanti kita lakukan bersama-sama ya. Jangan dahulu mendahului. Tidak perlu saling salib menyalip. Yuk, masuk dulu ke kuisisnya melalui link yang sudah kita berikan. Are you ready? Oke, pelan-pelan, sabar, tunggu. Ya, tunggu sebentar. Karena kalau kita sudah klik mulai, maka dia akan berjalan. Oke? Nanti ingat, dalam menjalankan kuis ini tidak perlu tergesa-gesa. Tetap disiplin waktu tapi santai. Jangan tergesa-gesa untuk cepat selesai. Biar nilainya maksimal. Oke, yang sudah bisa masuk silakan mulai. Kalau ada pilihan ya, pilih tekan ya. Ya, silakan yang sudah bisa masuk dikerjakan. Dibaca pelan-pelan kuisnya, dilaksanakan dengan baik, tenang, supaya bisa menemukan jawaban yang paling sempurna. Ya, silakan. Oke. Sip. Ya, yang sudah bisa masuk mari kita mulai. Nah, dijawab pelan-pelan, dibaca secara pelan-pelan. Sampai semua kuisnya terselesaikan.
apa-apa, santai. Santai, jangan tegang ya guys. Kerjakan tetap dengan happy. Supaya pikirannya tetap fresh dan bisa memberikan jawaban yang terbaik. Baik siswa, untuk latihan tahap 1 gimana sudah? Nah sekarang coba
Yang mendapat peringkat 1 angkat tangan. Yang dapat peringkat 1 angkat tangan. Artinya yang benar semua. Anggun. Siapa lagi? Udah Pak, Laila yang atas. Laila yang atas. Di situ kan ada tuh daftar pesertanya kan? Siapa dia yang paling atas? Siapa? Laila. Kan ada di daftar peringkatnya itu. Nah, di situ ada tertera nama Laila. Yang peringkat paling bawah jangan dibacakan. Tapi harus banyak belajar kembali. Tapi apakah ada yang skornya di bawah 13.000? 13.000? Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti secara keseluruhan nilainya alhamdulillah bagus. Artinya materi kita sudah bisa dipahami. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya untuk kuis selanjutnya kita kembalikan dulu. Silakan dikembalikan dulu tadi kuisisnya. Coba masuk lagi di Oke ya, tadi nilainya sudah alhamdulillah sangat baik. Sekarang kita coba masukkan kembali, kasih nama. Oke, ada kesulitan? Aman? Aman, alhamdulillah. Yuk. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang sesungguhnya. Jadi tantangan yang tadi kan sudah kita uji coba yang pertama ya. Nah, tantangan yang sesungguhnya kita laksanakan kali ini. Nanti semuanya silakan dikirimkan laporannya di Google Classroom. Siap? Ayo tarik nafas dulu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu yuk. Yuk semangat, semangat. Tarik nafasnya. Oke ya semuanya. Bismillah kita mulai kegiatannya. 1, 2, 3. Yuk start. Nah, silakan dikerjakan dengan lebih teliti lagi. Hasilnya dikirim ke Google Classroom. Kalau ada yang kesulitan nanti silakan angkat tangan ya, kita bantu. Mudah-mudahan semuanya lancar. Jaringannya lancar.
Oke, gimana? Udah? Oke ya, dikirimkan ke Google Classroom ya. Oke, kalau sudah, nanti kita lakukan evaluasi melalui Google Classroom-nya. Tapi di situ sudah ada skornya kan? Apakah sudah puas dengan hasilnya? Nah, gini, anak-anak, kalian nanti bisa di rumah sambil melakukan kembali dan kembali ya. Sehingga nanti kalian betul-betul lebih luas lagi pemahamannya, terutama tentang K3. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Ya, permainan kita untuk kuisis kita cukupkan ya. Nanti hasilnya bisa dikirim di Google Classroom-nya. Kita lanjut ya guys. Nah, ingat, bukunya jangan jadi pajangan ya. Buku yang kalian terima jangan jadi pajangan. Dibaca materinya, dibaca per babnya. Di akhir setiap bab itu ada soal-soal latihan. Silakan sambil bersantai di rumah itu dikerjakan di buku tulis. Kita lakukan pembahasan saat melakukan penilaian. Bisa dipahami? Siap melaksanakan? Siap. Oke ya. Sip. Nah, di penghujung perjumpaan kita akan melakukan refleksi. Refleksi atas pembelajaran kita hari ini. Semua tenang dulu, karena refleksi ini harus jujur ya. Harus jujur. Tidak ada hubungannya dengan nilai kalian, nggak ada. Seperti biasa kita lakukan secara fair. Apa yang ada di dalam benak kalian itu nanti yang akan kita ungkapkan. Oke, sekarang duduk dulu dengan tenang, rileks. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan yuk. Biar kita bersemangat. Oke. Apakah sudah siap dengan 4 ekspresi di atas? Nah, di situ ada ekspresi bingung, mikir utang. Ada ekspresi standar, biasa aja. Ada ekspresi baik, oke. Ada ekspresi yang the best, istimewa. Kita sudah terbiasa melakukan hal ini. Ingat, nggak ada hubungannya dengan nilai. Jadi mari kita lakukan yang paling jujur. Oleh karena itu, supaya otak kita bisa selaras dengan hati dan perasaan kita, duduk tenang, rileks, tarik nafas. Silakan kembali bertepuk tangan 1 kali lagi. Oke, dalam hitungan ketiga silakan pasang ekspresinya. 1, 2, 3. Woi, the best. Beneran ini the best. Berarti ini bisa dipahami? Bisa. Pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Serius? Alhamdulillah. Ingat, jangan hanya puas sampai di sini. Tetapi ingat tadi ya, harus kita menambah wawasan yang lebih luas lagi. Bisa buka YouTube, cari studi-studi kasus terkait K3. Nah, terakhir di penghujung perjumpaan kita, tadi ekspresinya jujur ya? Jujur. Karena saya agak kaget, ekspresinya kok the best semua gitu loh. Nggak ada yang ekspresi oke, ekspresi standar. Nggak ada yang berekspresi apalagi yang
Berarti pembelajaran kita hari ini kita bisa jalani dengan menyenangkan. Itu prinsip selalu kita ya. Dengan keras. Bukan saya sudah belajar apa hari ini, tapi saya sudah bisa apa hari ini. Itu prinsip kita di SMK. Bukan sekedar kita atau saya belajar apa hari ini. Tidak sebatas itu, tapi kita sudah bisa apa hari ini. Sesuai dengan tadi tujuan pembelajarannya. Salah satu keterampilannya adalah sudah bisa melakukan evaluasi, analisis terkait bahaya atau yang akan menimbulkan kecelakaan kerja. Tadi kita sudah belajar di 2 video. Kita perdalam dengan tadi ada resume materi pembelajaran, dan kita juga sudah belajar menikmati indahnya kuis di dalam aplikasi Quizizz. Bukan saya sudah belajar apa, tapi saya sudah bisa apa. Kita sudah bisa apa hari ini? Bisa belajar K3. Apalagi bisa apa lagi? Terkait kasus-kasus yang tadi. Sudah bisa memahami apa? Memahami K3. Ada lagi? Bisa mengetahui awal bahaya bekerja. Kalau kita tahu awalnya, tentu nanti kita bisa melakukan pencegahan. Terkait video-video tadi, kita sudah belajar apa? Kita sudah bisa apa? Mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Terkait sesuatu yang akan menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. Jadi kalau kita tarik kesimpulan kembali, kita ini orang pemasaran. Kita kerjanya di dalam kantor. Terus ngapain kita belajar K3? Sudah ketemu hari ini? Iya. Jadi dimanapun tempat, K3 itu penting untuk diberikan pembelajaran terkait K3. Oke? Apakah masih happy hari ini? Masih. Tepuk tangan dong kalau masih happy. Masih semangat? Masih. Semangat dong kalau begitu dengan cara tepuk tangan. Luar biasa ya pembelajaran kita. Semuanya senang, semuanya happy. Memang itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebagai penutup, silakan diakses untuk Google Chrome-nya sebagai juga bentuk absen hari ini. Silakan dituliskan jawaban atas apa yang saya sampaikan. Ini ya. Silakan mulai diketik, di typing. Yang pertama, hari ini saya belajar tentang, silakan diisi. Itu sebagai bentuk absensi juga hari ini. Hari ini saya belajar tentang. Saya beri waktu 2 menit.
Oke, menit. Jawaban pertama sudah diisi. Sekarang kedua. Setelah mengikuti pelajaran, saya merasa sudah bisa. Silakan ditulis di situ. Saya beri waktu 2 menit. Sudah? Kalau sudah, yang ketiga. Ini kalau masih ada silakan disampaikan di situ sebagai evaluasi saya dalam mengajar hari ini. Apakah pertemuan berikutnya saya harus mengajarkan kembali atau mengembangkan lagi? Jadi silakan dijawab. Ini yang jujur ya. Saya masih belum memahami tentang, kalau ada yang masih belum bisa dipahami silakan ditulis. Kalau sudah merasa memahami tentang tujuan pembelajaran hari ini, maka tulis saja tidak ada. Saya beri waktu berpikir selama 2 menit. Silakan dievaluasi lagi, mungkin ada pemahaman yang masih kurang. Sebagai gambaran saya untuk mendampingi sampean pertemuan berikutnya harus melakukan apa? Oke, sudah? Yang terakhir, yang keempat. Ini berhubungan dengan ini ya, K3 tadi ya. Yang keempat tetap berhubungan dengan K3 tadi. Profesional, baik dalam bekerja, baik dalam menerapkan K3, maka saya akan, silakan dituliskan kembali. Saya beri waktu berpikir 2 menit.
Oke, sudah? Sudah? Yang belum nggak apa-apa, ayo dilanjut dulu. Silakan yang belum dilanjut dulu. Itu sebagai refleksi kita hari ini. Itu nanti dari situ saya akan menggali apakah pertemuan berikutnya harus memberikan apa, melakukan apa, tergantung dari kesimpulan hari ini. Oke, 10 menit lagi pembelajaran kita selesai, kita bergantian jam. Yang masih belum nggak apa-apa, dilanjut dulu. Nah, tenang, dikerjakan dengan tenang dan happy. Nah, ini kalau pembelajaran happy, kita pun semua happy. Kalau belajar tenang, menyenangkan, bisa gampang kita dapatkan. Sudah clear? Sudah. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, mungkin karena hampir 90 menit kita duduk belajar. Oke. Merasa puas nggak hari ini? Puas. Ada keluh kesah nggak? Lapar. Oke, belum saatnya ya, belum istirahat kan? Ya, nanti kita istirahat kita makan. Baik ya semua siswa. Alhamdulillah pembelajaran kita terkait K3 sudah kita selesaikan. Tadi kita sudah duduk kurang lebih 90 menit. Mungkin punggungnya lelah, capek. Coba berdiri semua. Sudah? Mari kita tarik nafas dalam-dalam dan kita mengeluarkan nafas sambil berkata, I am happy. 1, 2, 3, tarik nafas. Keluarkan sambil bilang I am happy. I am happy. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Oke ya, yang terpenting adalah kalian happy dan kalian bisa mengikuti materi dengan baik. Oke, saya berikan kesempatan terakhir. Di penghujung barangkali ada pertanyaan lagi, silakan. Pengembangan lagi silakan. Sekali lagi saya berharap ya, ingat buku paketnya jangan dijadikan pajangan. Buku paketnya tetap dibaca di rumah, dibuka-buka. Di setiap akhir bab pasti ada soal-soal di situ. Dikerjakan di buku tulisnya. Dikumpulkan setiap pertemuan, nanti kita lakukan evaluasi bersama. Baik, alhamdulillah semuanya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Siap bertemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan dalam kondisi yang lebih prima, lebih oke, lebih siap lagi. Ingat, prinsip kita adalah kita bukan belajar apa hari ini, tapi kita sudah bisa apa hari ini. Hari ini kita belajar K3, artinya kita sudah bisa menerapkan K3. Kalau saat ini belum di tempat kerja ya, bisa diterapkan di rumah, bisa diterapkan di sekolah. Bagaimana berkendara dari rumah ke sekolah, bagi yang naik kendaraan, bagi yang diantar jemput, tetap orang tuanya dikasih tahu. Safety riding, safety first, ya, berkeamanan dalam berkendara.
persaudaraan. Ya, alhamdulillah semuanya. Kita sudah lalui pembelajaran hari ini dengan lancar. Materinya jangan dilupakan ya. Ingat tadi salah satu penekanannya, investasi bukan beban. Investasi bukan beban. Setiap menerima pembelajaran itu adalah investasi, bukan beban. Tepuk tangan untuk kita semua. Kenapa kita harus banyak-banyak tepuk tangan? Supaya memompa semangat kita kalau sudah kendor. Baik, persiapan pergantian jam. Sebentar lagi sudah pergantian jam ya. Saya akhiri dulu perjumpaan kita pada pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap happy, tetap ceria, tetap semangat. Dipreparekan dulu mejanya, dirapikan lagi mejanya. Peralatan yang sudah tidak dipakai silakan di-off-kan dulu. Sudah? Jadi? Sudah semua? Baik, kita akhiri pembelajaran. Tadi kita awali dengan ucapan syukur doa, maka kita akhiri pembelajaran juga dengan ucapan syukur. Mari kita baca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggak apa-apa. Baik, silakan yang mau istirahat karena memang sudah haknya kalian untuk beristirahat hari ini. Silakan manfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin. Ya, nanti saat istirahat kalau ketemu pertanyaan baru boleh dimasukkan di grup atau dijadikan pertanyaan untuk pertemuan berikutnya. Silakan ke kantin dulu. Karena memang haknya kalian untuk beristirahat. Yang bawa bekal ya langsung maem aja. Yang tidak bawa bekal silakan ke kantin. Silakan ke ya. Kalau nanti ketemu pembahasan baru silakan. Karena ilmu tidak hanya di dalam ruangan. Wah, Kak Ngedet. Terima kasih. Selamat menikmati istirahat. Pelan-pelan semuanya. Nanti kembali di jam masuk loh ya. Jangan lama-lama. Jamnya masuk ya harus masuk. Terima kasih. Alhamdulillah.
Kamu. Silakan. Masuk kembali. Masuk, Pak. Ya sudah. Turun.